Talukan Konstantinopel, Al-Fatih angkat 70 kapal lewati gunung. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menalukannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Sebuah kalimat motivasi dari Rasulullah pada para sahabatnya di abad ke-7. Tentu saat itu menjadi motivasi tersendiri bagi umat Islam yang saat itu masih tertindas karena apa yang Rasulullah katakan pasti benar adanya. Pasti akan terjadi. Dan itu artinya Islam akan menguasai dunia. Kepastiannya adalah 100% walau baru terwujud ratusan tahun kemudian. Dan benarlah adanya pada tahun 1453, umat Islam yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium kala itu. Dengan sangat gamblang, Rasulullah juga sudah memberikan tanda-tandanya ketika perang Al-Ahzab sampai dengan penaklukan Konstantinopel. Penyampaian yang luar biasa, namun serius, membuat yang mendengarkan ketika itu tercengang dan memperhatikan dengan saksama. Pasukan perang Muhammad Al-Fatih bekerja keras ketika menaklukkan Konstantinopel. Begitu rumit, sulit, dan menegangkan. Tembok Konstantinopel selama ratusan tahun tak pernah ada yang berhasil menembusnya. Dengan lebar tembok pertahanan yang berlapis-lapis dan tebal dan setinggi 18 meter, tentu menjadi masalah tersendiri bagi siapapun yang ingin masuk ke dalamnya, termasuk pasukan Muhammad Al-Fatih. Tapi Allah berkehendak lain. Pasukan Muhammad Al-Fatih adalah pasukan terbaik umat Islam sepanjang sejarah. Pasukan ini dikehendaki Allah membuat meriam terbesar dan terkuat saat itu, sekali tembak menaik hancurnya sangat luar biasa. Muhammad Al-Fatih menyerang dari daratan dan lautan. Perang ini tercatat juga sebagai salah satu perang penaklukan kota terlama dalam sejarah manusia. Tentu yang paling fenomenal dalam kisah penaklukan ini adalah ketika pasukan Al-Fatih mengangkat 70 kapal laut yang sangat besar ke dataran dengan menggunakan kayu gelondongan dan minyak agar mudah digerakkan. Pindah dari satu laut ke laut yang lain dalam satu malam. Luar biasa. Musuh Islam tentu terkaget-kaget. Muhammad Al-Fatih layaknya menjadikan daratan seperti lautan. Musuh Islam mengira ini mustahil dan pasti semua karena bantuan jin. Tapi itulah dengan berbekal ketakwaan pada Allah, semua yang tak mungkin menjadi mungkin. Sastrawan Yilmaz Al-Tuna berkata, tidaklah kami pernah melihat atau mendengar hal ajaib seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah menukar darat menjadi lautan dan melayarkan kapalnya di puncak gunung. Bahkan usahanya ini mengungguli apa yang pernah dilakukan oleh Alexander the Great. Dan momen paling indah adalah ketika Muhammad Al-Fatih masuk ke dalam bangunan terindah di Konstantinopel yang kita kenal dengan sebutan Hagia Sophia. Di sana sudah berkumpul masyarakat setempat yang ketakutan akan dibunuh oleh umat Islam. Namun, Al-Fatih tersenyum dan berkata, kalian bebas untuk terus bersama dengan agama kalian. Lakum dinukum waliyadin. Dan Al-Fatih menggendong salah satu anak kecil dari ibunya dan semua berakhir indah. Semua merasa tenang dan nyaman dengan apa yang umat Islam lakukan terhadap mereka. Ketika memasuki kota itu, Al-Fatih turun dari kudanya dan melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa fakta menarik dan luar biasa selama penaklukan Konstantinopel ini. Fakta penaklukan Konstantinopel yang pertama, Al-Fatih berusia 21 tahun. Al-Fatih resmi menjadi Sultan ke-7 Turki Ottoman pada usia 19 tahun. Ia naik tahta untuk kedua kalinya pada tahun 1451, menggantikan sang ayah yang wafat. Setelah menjadi Sultan, salah satu keinginan terbesarnya adalah memang menaklukkan Konstantinopel. Ia menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Jarak antara perkataan Nabi dengan waktu penaklukan Konstantinopel adalah hampir 800 tahun namanya atau 7 abad lebih. Fakta penaklukan Konstantinopel yang kedua adalah persiapan pasukan yang sangat banyak. Al-Fatih menyiapkan pasukan sebanyak 80.000 prajurit, 320 kapal, dan sebulan namanya melakukan pengungkaian. Fakta penaklukan Konstantinopel yang ketiga adalah meriam paling hebat. Munir Ali Orban, seorang arsitek Hongaria, adalah yang merancang meriam dalam penaklukan ini. Meriam buatannya menjadi senjata paling fenomenal di zamannya. Meriam ini dinamakan Saitopu atau Cannon Basilisk atau Dardanelles Gun dengan panjang 8 meter dan berat 16,8 ton dan berdiameter 750 mm. Dan fakta penaklukan Konstantinopel yang keempat adalah perang yang sangat lama. Pertempuran ini berlangsung selama 57 hari dimulai dengan masa pengintaian hingga penaklukan. Baik tentara Turki Ottoman ataupun Bizantium mengalami beberapa kali pertempuran dan juga gencatan senjata. Fakta penaklukan Konstantinopel yang kelima adalah Al-Fatih kehilangan sahabat sekaligus penasihatnya. Dalam pertempuran ini, Al-Fatih kehilangan sahabat terdekatnya yaitu Ulubbati Hasan. Hasan bukan hanya sebagai sahabat, ia juga guru pedang terbaik yang dimiliki oleh Al-Fatih. Pasukan Janissary terhebat menjadi penasihat bahkan tangan kanan sang sultan. Pada penaklukan Konstantinopel, ia turut serta menjadi pemimpin pasukan kavaleri dan senjata. Ia juga yang pertama kali memanjat dinding tembok benteng Theodosian
dengan membawa panji Turki Ottoman di tangannya. Berkat keberaniannya hingga dapat menancapkan panji tersebut di puncak menara, semangat seluruh tentara Al-Fatih turut terpantik.